Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mereview jurnal Kimia Komputasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mona Lisa Usman, mahasiswa jurusan Kimia Universitas Negeri Gorontalo, Prodi Pendidikan Kimia. Langsung saja. Yang pertama, saya mengambil topik jurnal yaitu kitosan sebagai bahan dasar drug delivery, studi interaksi antara segmen dimer kitosan dengan dipeptida ACADNH2 dan ACPV-NH2 secara komputasi ab initio. Jurnal ini oleh Imelda F. Saragih dan Parsaurat Siahan. Bagian isi jurnal yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Ini adalah abstrak dari jurnal. Telah dilakukan penelitian tentang optimasi dan interaksi antara molekul dipeptida dan dimer kitosan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pembukaan pada junction antar sel yang dilakukan dengan cara memodulasi peptida penyusun kaderinnya. Junction antar sel tersusun atas kaderin-kaderin yang terikat pada membran sel atau disebut dengan istilah transmembran. Peptida yang digunakan berasal dari sekuens ADT6 atau ACADTPPV-NH2, yaitu ACADNH2 dan ACPV-NH2. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantum ab initio pada tingkat teori dan basis set HF631G DP. Hasil penelitian menunjukkan energi potensial interaksi yang lebih stabil yaitu interaksi dimer kitosan dengan ACADNH2 konfigurasi 1 sebesar min 78,1168 kJ per mol Armstrong. Sedangkan interaksi dimer kitosan dengan ACADNH2 konfigurasi 2 sebesar min 68,6297 kJ per mol. Kesimpulannya adalah interaksi yang lebih stabil antara segmen dimer kitosan dengan peptida ACADNH2 dan ACPV-NH2 terjadi pada konfigurasi 1 dan konfigurasi 2. Aplikasi kedepannya, energi interaksi ini dapat digunakan untuk memprediksi pelepasan peptida dari ketosan. Berikutnya, pendahuluan. Pendahuluan terdapat tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan energi interaksi antara segmen dimer kitosan dengan dipeptida ACADNH2 dan ACPV-NH2 dengan dua konfigurasi dengan posisi yang berbeda. Untuk dapat menentukan energi interaksi, dilakukan perhitungan komputasi ab initio pada basis set RHF631G DP. Berikutnya, metode penelitian. Yang pertama, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer dengan sistem operasi Windows XP 2007, software Gaussian, software Gemcraft. Perhitungan komputasi dilakukan menggunakan metode perhitungan mekanika kuantum ab initio pada tingkat teori dan basis set HF631G DP. Berikutnya prosedur penelitian. Perhitungan dimulai dengan pembuatan matriks Z sebagai data input untuk melakukan optimasi. Pada penyusunan matriks Z,
diperlukan parameter panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral. Metode penelitian berikutnya ada optimasi geometri peptida dan optimasi geometri asosiasi molekul berpasangan. Nah, optimasi geometri peptida. Optimasi geometri dimulai dengan penentuan struktur awal yang dinyatakan dalam matriks Z sebagai data input. Optimasi geometri berfungsi untuk mengetahui posisi yang paling stabil pada peptida ACADNH2 dan peptida ACPVNH2. Perintah yang digunakan adalah OPT. Kemudian, optimasi geometri asosiasi molekul berpasangan dilakukan dengan cara membuat matriks Z yang interaksikan molekul peptida hasil optimasi dengan dimer kitosan dengan posisi interaksi yang berbeda. Perintah optimasi yang digunakan adalah perintah OPT. Selanjutnya, ada perhitungan energi vibrasi untuk mendapatkan spektra infrared dan perhitungan energi dengan variasi jarak interaksi. Nah, perhitungan energi vibrasi untuk mendapatkan spektra infrared yaitu dilakukan dengan menambahkan perintah FREQ pada data input. Hasil perhitungan berupa data frekuensi vibrasi molekul dan dapat ditampilkan spektra infrarednya. Kemudian, perhitungan energi dengan variasi jarak interaksi. Dari data energi interaksi yang didapatkan, dibuatlah grafik antara energi interaksi atau R dengan R, variasi jarak antar molekul. Perintah yang digunakan adalah scan dengan interval jarak dari 1,0 Armstrong sampai 7,0 Armstrong. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada optimasi geometri peptida ACADNH2. Hasil optimasi geometri molekul AD menunjukkan bahwa peptida AD memiliki energi sebesar min 1,8888 106 kJ per mol dan momen dipol sebesar 3,5784. Momen dipol ACADNH2 lebih besar daripada momen dipol asam amino aspartat dan lebih kecil dari asam amino alanin. Meskipun molekul yang digunakan merupakan geometri hasil optimasi, namun setelah ikatan peptida terbentuk antara alanin, aspartat, terjadi perubahan dari jarak, sudut, dan dihedral yang sudah dioptimasi sebelumnya. Salah satunya yaitu pada daerah terjadinya ikatan peptida di mana awalnya jarak N/C 1,4591 Armstrong setelah berikatan berubah menjadi 1,448 Armstrong. Hasil ini menunjukkan bahwa terjadi pemendekan panjang ikatan yang diakibatkan pada atom N dan C memiliki daya tarik-penarik yang sangat kuat. Yang kedua, optimasi geometri di peptida ACPVNH2. Hasil optimasi geometri di peptida PV menunjukkan bahwa peptida ini memiliki energi optimasi sebesar min 1,8975 106 kJ per mol dengan momen dipol sebesar 2,9715 dengan panjang ikatan di peptidanya sebesar 1,355 Armstrong pada N1C17. Perubahan sudut yang terjadi di sekitar daerah pembentuk ikatan di peptida sebelum berikatan sudut NCC atau prolin adalah 127,11 derajat, berubah menjadi 119,76 derajat, di mana perubahan ini disebabkan adanya pergerakan molekul untuk mencari titik optimasinya sehingga mengubah setiap molekul di sekitarnya. Gambar hasil optimasi dapat dilihat pada gambar di samping. Yang ketiga,
optimasi geometri interaksi dimer kitosan dengan dipeptida ACADNH2. Tahap awal pekerjaan optimasi geometri segmen dimer kitosan dengan dipeptida ACADNH2 dilakukan dengan membuat input matriks Z. Interaksi antar molekul antar segmen dimer kitosan dengan dipeptida ACADNH2 dapat terjadi pada berbagai konfigurasi, di mana segmen dimer kitosan memiliki banyak gugus aktif yang memungkinkan terjadi interaksi. Pada penelitian ini, melakukan dua konfigurasi dengan posisi interaksi yang berbeda untuk mengetahui perbandingan struktur dan energi di setiap konfigurasi. Input matriks Z optimasi geometri segmen dipeptida dengan dipeptida ACADNH2 dilakukan dengan menginteraksikan antar atom N38 dari segmen dimer kitosan dengan atom H48 dari peptida AD. Di mana posisi interaksi berada di bawah kanan, sedangkan konfigurasi 2 menginteraksikan N8 dari segmen dimer kitosan dan H48 dari dipeptida AD dengan posisi interaksi di kiri atas. Pada hasil optimasi konfigurasi 1 diperoleh min 5,268 106 kJ per mol dan energi interaksi molekul min 78,116 kJ per mol dengan panjang ikatan sebesar 1,876 Armstrong. Sedangkan pada konfigurasi 2 diperoleh hasil optimasi sebesar min 5,2679 106 kJ per mol dan energi asosiasinya yaitu sebesar min 68,630 kJ per mol dengan panjang ikatan sebesar 1,939 Armstrong. Yang keempat, optimasi geometri dimer kitosan dengan dipeptida ACPVNH2. Pada konfigurasi 1, energi optimasi yang paling stabil yaitu sebesar min 5,1821 106 kJ per mol dan energi asosiasinya sebesar min 21,6289 kJ per mol pada jarak 2,373 Armstrong. Sedangkan pada konfigurasi 2 menghasilkan energi optimasinya sebesar min 5,1822 106 kJ per mol dengan energi interaksi molekul min 57,6375 kJ per mol pada jarak 2,099 Armstrong. Jenis ikatan yang terjadi merupakan jenis ikatan hidrogen sedang. Data energi yang diperoleh ini menunjukkan bahwa orientasi tolak-menolak dan tarik-menarik setiap posisi interaksi sangat mempengaruhi dari kestabilan struktur dan juga energinya. Berikutnya, kesimpulan dari jurnal. Yang pertama, energi potensial interaksi yang lebih stabil yaitu interaksi dimer kitosan dengan dipeptida ACADNH2 konfigurasi 1 sebesar min 78,1168 kJ per mol dengan jarak interaksi 1,8756 Armstrong. Yang kedua, interaksi dimer kitosan dengan dipeptida ACADNH2 konfigurasi 2 sebesar 68,6297 kJ per mol dengan jarak interaksinya 1,9392 Armstrong. Yang ketiga, segmen dimer kitosan dengan dipeptida ACPVNH2 konfigurasi 1 yang memiliki energi potensial interaksi sebesar min 21,6289 kJ per mol dengan jarak interaksinya 2,373 Armstrong. Yang terakhir, segmen dimer kitosan dengan dipeptida ACPVNH2 konfigurasi 2 yang memiliki energi potensial sebesar min 57,6373 kJ per mol dengan jarak interaksi 2,099 Armstrong. Terima kasih.
atas perhatiannya. Itulah review jurnal dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.